Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini saya akan kembali buat list rekomendasi saham untuk dijadikan sebagai watchlist ya untuk trading di tanggal 27 Desember 2023 ya, sesuai dengan kalender bursa ya. Market akan open lagi di hari Rabu tanggal 27. Nah, sebelum masuk ke sahamnya seperti biasa saya mau ingetin kalau saham-saham di sini bisa teman-teman jadikan sebagai watchlist ya, untuk teman-teman lihat respon marketnya. Kalau direspon menarik baru teman-teman cari momentum entry, dan ini bukan ajakan beli ataupun jual ya. Keputusan jual dan beli tetap ada di tangan teman-teman masing-masing. Nah, ini saya sedikit disclaimer juga ya. Dan saya harap teman-teman bisa bertanggung jawab ya dengan trading teman-teman masing-masing seperti itu. Nah, yang di tanggal 27 ini yang jadi saham-saham yang menarik ya untuk acuan sebenarnya, kalau saya boleh menyarankan better teman-teman wait and see dan lihat dulu pergerakan market nanti pada saat 27 ya. Istilahnya start fresh lah gitu ya. Tapi kalau berdasarkan data transaksi di penutupan tanggal 22 Desember hari Jumat kemarin itu ya ada 4 saham, tapi menurut saya ini ya masih so-so aja, nggak ada nggak masuk dalam karakter saham yang biasa menurut saya akan akrobatik ya ketika market opening. Ini kayaknya masih biasa-biasa aja gitu ya. Tapi ini jadi salah satu opsi yang bisa teman-teman jadikan sebagai watchlist ya, selain lihat dulu nanti besok tanggal 27 nanti market opennya akan seperti apa. Tapi saya akan bahas dari 4 saham ini yang menurut saya menarik ya, Nah, sektor kesehatan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa sektor kesehatan ini masih akan menarik di bulan Januari. Kenapa? Karena ada sentimen COVID ya, saya nggak tahu lah itu ya kenapa di COVID-COVIDin. Dan biasanya saham-saham yang jadi leadernya itu KF ya, KF. Tapi kalau kita lihat data transaksi saham KF ini justru malah kurang menarik ya. Kita lihat. Nah, ya ini netral aja gitu ya. Kayak dia open close cuma 0,19 ya, tapi menurut saya mungkin bisa jadi salah satu saham pantauan ya. Jadi dari sektor kesehatan yang menurut saya menarik itu Prim. Ini ada akumulasi besar dari MGYB, ini average-nya nggak jauh dari harga closing. Jadi teman-teman lihat-lihat aja. Dan ini harganya 96 ya. Kalau teman-teman dapat barang di 96 jual 97 aja udah cuan ya. Udah cuan. Apalagi kalau dapat 2 tick atau 3 tick gitu, 97 jual di 99. Wah, mantap itu cuannya teman-teman ya. Menurut saya ini menarik saham Prim ya. Secara chart masih sideways, nanti akan ada ledakan-ledakan. Kita lihat aja nanti. Yang kedua nih ada saham IRA teman-teman. Saham IRA juga sama sektor kesehatan ya, Tamaranoyama, jasa peralatan kesehatan gitu. Dia closing kemarin hari Jumat 3,95%. Dan data transaksinya NIKI beli di harga nih, NI-nya malah nyangkut ya 808, KI juga nyangkut 836, harganya cuma 790. Ya nggak tahu ya, karena mungkin kena ya, kalau dibilang guyur BK sama CC juga sama XL ya nggak gede-gede banget ya. Ini jumlah mereka beli nih gede sekali gitu ya, mungkin diguyur sama retail kecil ya, atau mungkin memang dia ngebiarin untuk saham ini, mereka yakin saham ini masih berpotensi untuk naik kenceng besok gitu ya, naik kenceng besok. Jadi menurut saya dua top broker ini yang nyangkut di posisi transaksi hari kemarin aja ya teman-teman, saya nggak tarik mundur ya, sahamnya masih akan berpotensi ya, sahamnya masih akan berpotensi saham IRA ini teman-teman. Oh ya, jadi dia sempat bikin tail ke atas sama ke bawah ya, menurut saya dia akan ada volatilitas, kita bisa lihat. Dan kalau ada volatilitas kita bisa manfaatkan ya. Dari ini NIKI dia pasti kerek lagi naik ke atas gitu ya, asumsinya gitu. Nah, ini saham raja ya, sebelumnya dia ambrol 23,2%. Saya pikir wah ini saham raja ngeri juga ya. Ternyata teman-teman, ternyata di hari selanjutnya di hari Jumat tanggal 22 justru dia naik dengan akumulasi LGAK ya. LGAK-nya ini foreign atau AK aja yang foreign, 3,9 miliar ya. LG juga 6, orang domestik 6 miliar dia beli. Jadi kalau secara keseluruhan LG AK beli, yang jualan DXYP. Nah, kalau dari data transaksi ini masuk dalam kategori akumulasi gitu ya. Jadi memang kalau seandainya kemarin teman-teman pantau dia harga sahamnya merah tapi jadiin watchlist, terus lihat ada pergerakan kan, kalau dilihat pergerakannya ini volatil ya. Wow.
mungkin bisa dapat cuan. Nah, jadi saya menyarankan saham ini untuk dijadikan juga sebagai watchlist ya di trading tanggal 27 nanti. Saham Raja ya. Nah, yang terakhir ada saham PDPP teman-teman. Kenapa saham PDPP menarik? Karena data transaksinya di hari tanggal 22 ini menarik. IN ini satu broker yang beli dari mostly semua ya, karena top buyer 2, 3, 4 hanya puluhan juta, sedangkan dia 2,2 miliar gitu ya. Nah, di harga 376. Nah, kalau saya lihat secara chart ini di tanggal berapa nih ya? Tanggal 27 November dia ada corporate action membagikan bonus saham gitu ya. Jadi sahamnya dibagi ke para pemegang saham. Nah, biasanya kalau kayak gini karena porsi kepemilikan retail ya, porsi kepemilikan masyarakat itu sedikit, jadi mostly dipegang sama pemegang saham pengendali. Jadi dia bisa aja gitu bikin aksi pasar bonus saham. Tapi biasanya kalau dibagi bonus banyak yang tekanan jualnya langsung kencang dan sahamnya turun gitu. Tapi ini malah enggak gitu ya, malah terus naik gitu. Dan kalau ngelihat chart dari data ini aja ya, kita ambil tanggal 14 deh sampai dengan tanggal 22 gitu ya. Dari sini ke sini kan dia sempat naik terus turun gitu ya. Jadi bikin konsol daerah sini sama daerah sini. Nah, ini masih statusnya akumulasi dan top buyer-nya itu broker IN. Jadi memang pemegang sahamnya ini mayoritas besar dimiliki oleh broker IN. Jadi menarik ya, ini akumulasi gitu ya. Tapi mungkin kalau ngelihat dari data chart daily-nya, intraday-nya gitu ya, chart intraday-nya ini kurang menarik untuk scalping, tapi bisa jadi opsi untuk teman-teman jadikan ini sebagai saham swing pendek. Saya pikir kalau 2-3% nggak terlalu susah, 2-3%, 5% nggak terlalu susah dari saham ini ya. Ya tinggal teman-teman aja bikin trading plan teman-teman dan lihat pergerakannya gitu di beberapa hari. Nah, mungkin itu aja kalau saya menyarankan tanggal 27 lebih banyak wait and see, lihat-lihat dulu, sisanya paling Prim, IRA, Raja, PDPP. Karena saya sudah coba screening saham-saham lain nggak terlalu banyak ya yang menarik. Mungkin seperti itu, tapi kalau ada teman-teman yang punya saham-saham yang mungkin menarik, boleh juga ya sharing di kolom komentar ya. Seperti itu. Sama ini juga sih teman-teman, saya mau sharing juga satu di hotlist ya. Ini ada saham-saham ARA, ini saham-saham mostly nggak jelas ya menurut saya. Saham-saham gold, JSPT ini juga nggak apa ya. Jadi teman-teman jangan juga terpancing sama top gainer ya. Jangan juga terpancing sama top gainer. Lihat ya, sahamnya ARA 24% naiknya. Tapi yang beli XL, CC, CP dan belinya cuma 23 juta. Teman-teman bayangin 23, 13 ini saya bisa makan semua sendiri. Ini bisa saya makan semua sendiri ya. Total sahamnya ARA, ini kan artinya ya nggak liquid gitu. Transaksinya nggak liquid gitu ya. Sama JSPT nih. Naik chartnya gini lagi. Kita lihat data transaksinya. Ya beli berapa nih teman-teman? Ya nggak tahu ya, bisa ARA. Match mungkin oke ya, tapi kalau match ini dari data transaksinya ini ada guyuran, malah ada dari distribusi gitu ya, ada distribusi. Tapi ya sama ya jasa kesehatan, makanya tadi saya bilang jasa kesehatan masih akan menarik ya. Jadi tanggal 27 itu ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang punya saham yang lain boleh juga ya sharing di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih, salam cuan.